Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Umar bin Khattab, Bapak Haji Cecep Pramono beserta jajarannya yang lainnya, dan semoga beliau beserta pengurus yang lainnya dan jamaahnya serta donaturnya, semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa idh adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Qur'an itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Qur'an dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Qur'an itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya.
Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di ayat tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Nama Allah yang insya Allah akan kita bahas pada subuh kali ini adalah nama Allah Asy-Syahidu. Asy-Syahidu secara umum diterjemahkan dengan yang maha menyaksikan. Berarti bimakna fa'ilun syahidun, yang maha menyaksikan. Ada juga yang mengartikan yang maha disaksikan. Berarti bimakna fa'ilun bimakna maf'ulun. Kalau yang pertama mungkin mudah dipahami. Kalau yang kedua bagaimana maksudnya? Nanti. Nikmat yang paling dahsyat di surga itu adalah menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat surga yang paling nikmat. Bidadari itu cuma cemilan aja. Jadi nikmatnya surga yang paling nikmat itu adalah perjumpaan dengan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Al-Kahfi 110 itu. Jadi memang nanti nikmat terbesarnya surga itu adalah perjumpaan dengan Allah. Dan siapa yang berharap perjumpaan dengan Allah, hendaklah dia beramal saleh dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kalau lengkapnya ayatnya kan innama ana basyarum mislukum.
yuha ilayya, dan seterusnya. Itulah yang tadi saya baca sampai akhirnya itu. Annama ilahukum ilahu wahid. Intinya nikmat terbesar itu adalah itu nanti. Semoga kita mendapatkan nikmat itu ya. Amin. Allahumma amin. Dan itu nanti yang membuat ahli surga yang kelas bawah itu menyesal karena mereka baru ngerti. Dulu di dunia mungkin mereka mengatakan tidak apa-apalah masuk surga walaupun kelas-kelas ekonomi. Di halamannya surga juga nggak apa-apa daripada masuk neraka. Ya memang sih daripada masuk neraka masih mending. Cuman nanti begitu masuk surga mereka menyesal. Menyesalnya kenapa? Ngerti ngono, tahu gitu. Saya berusaha mendapatkan surga yang tertinggi, karena semakin tinggi surganya, semakin sering perjumpaannya dengan Allah. Itu nikmat surga itu begitu. Semakin tinggi surganya, semakin sering perjumpaannya dengan Allah. Karena nikmat terbesarnya itu. Tapi menyesalnya ahli surga bukan menyesal sedih. Mereka sudah bahagia. Cuman tahu gitu, gitu. Ngerti ngono ngerti ya. Tapi udah terlanjur. Makanya kalau mau menyesal sekarang, itulah kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendorong kita untuk berharap masuk surga Firdaus. Surga Firdaus. Sebenarnya ya kita ini enggak pantas masuk surga Firdaus, enggak potongan. Tapi karena Rasulullah yang nyuruh, ya sudah kita minta berharap. Semoga untuk kita semua surga Firdaus. Amin. Allahumma amin. Terus kalau asyahid sebagai yang maha menyaksikan bagaimana maknanya? Kalau asyahid sebagai zat yang maha menyaksikan. Begini. Pertama kalau di dunia ya. Di dunia ini kan semua kita dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Semua disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman ketika Allah mengawasi hambanya itu secara umum dibagi dua. Ada pengawasan secara umum, ada pengawasan secara khusus. Yang kita inginkan dari Allah adalah kita itu diawasi oleh Allah, diperhatikan oleh Allah secara khusus. Kalau secara umum, iblis pun diperhatikan oleh Allah. Kalau secara umum. Kalau secara umum, coro, kecoa itu semua diperhatikan oleh Allah. Kalau secara umum. Yang kita inginkan dari Allah adalah kita ini diperhatikan secara khusus. Diperhatikan dengan rahmatnya, dengan ampunannya, dengan pemaafannya, dengan pertolongannya, dengan keberkahan darinya. Itu yang kita mau. Maka supaya kita diperhatikan oleh Allah secara khusus itu, hendaklah kita berbuat sesuatu yang khusus gitu, yang menjalin hubungan khusus dengan Allah. Jadi kita harus menjalin hubungan khusus dengan Allah. Dengan cara bagaimana? Tentu banyak ya, tapi salah satunya adalah misalnya menjaga niat, untuk selalu punya niat yang baik. Karena orang kalau punya niat yang baik, hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim, belum dikerjakan aja udah diberi pahala. Dan pahala itu adalah rahmat Allah. Berarti orang yang punya niat yang baik itu tanpa dia sadari, dia telah mengundang perhatian Allah secara khusus. Itu. Yang kedua, berusaha beribadah, beramal soleh, baik hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama. Karena kalau kita memperbaiki hubungan dengan Allah dan dengan sesama, kita akan dimuliakan oleh Allah. Kalau bahasa Al-Qur'annya antara lain di surah Ali Imran ayat 112 itu. Wa duribat 'alaihimud dillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ditimpakan kehinaan kepada mereka dimanapun mereka berada, kecuali dengan tali hubungan baik mereka dengan Allah dan tali hubungan baik mereka dengan sesama. Jadi kalau kita memperbaiki hubungan dengan Allah dan dengan sesama, kita akan diperhatikan oleh Allah secara khusus dengan kemuliaan-kemuliaan dari Allah. Dengan apa lagi? Dengan doa. Di mana kalau kata Allah dalam Al-Qur'an di surah Al-Furqan ayat 77. Apa kata Allah? Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Katakanlah wahai Nabi, kalau bukan karena doa kalian, di situ terjemahnya ibadah. Padahal kata bahasa Arabnya doa, kok terjemahnya ibadah. Ya, karena ad-du'a huwal ibadah.
doa itu adalah ibadah. Kalau bukan karena doa-doa kalian, atau kalau bukan karena ibadah kalian, niscaya Tuhan kalian Allah kan cuek terhadap kalian. Kalau nggak pengen dicuekin oleh Allah, alias pengen diperhatikan oleh Allah secara khusus, maka sapa Allah dalam doa-doa kita. Makanya doa itu sapaan. Ad-du'a itu maknanya sapaan. Dari kata da'a yad'u du'aun, itu artinya sapaan. Jadi beda antara doa dengan soal. Kalau soal itu permintaan. Di dalam Islam itu dibedakan antara doa dengan permintaan, itu dibedakan karena bahasa Arabnya beda juga. Kalau doa ad-du'a dari kata da'a yad'u du'aun artinya sapaan, sementara kalau permintaan dari kata sa'ala yas'alu su'alun artinya permintaan. Sebagaimana ada sebuah hadis tentang Ismullahil A'zam. Suatu saat ada seseorang berdoa, doanya kencang. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus ada sahabat ngomong gini, dia riya ya Rasulullah, doanya kencang. Dia riya, doanya apa? Kencang. Kata Nabi, la, tidak boleh ngomong orang riya, tidak boleh. Innahu awah, itu tergantung isi hatinya. Orang ini sedang berdoa dengan Allah, orang ini sedang berdoa kepada Allah, kata Nabi, dengan Ismullahil A'zam. Di mana kata beliau, idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Itu hadisnya. Kata Nabi, orang ini sedang menyapa Allah dengan Ismullahil A'zam, di mana Allah kalau du'iya disapa dengan menggunakan al-asmaul husna yang Ismullahil A'zam itu, maka sapaannya akan dijawab oleh Allah. Dan apabila dia dimintai dengan nama ini, maka permintaannya akan diberi oleh Allah. Jadi Nabi membedakan antara doa dengan permintaan. Makanya ada banyak doa yang nyata-nyata doa itu nggak ada mintanya, Pak. Karena intinya sapaan. Jenengan kalau tahu itu apa namanya, doa Arafah itu yang paling bagus, doa Arafah yang paling bagus kata Nabi. Ini dan aku para Nabi membacanya. Ini doa yang paling bagus di hari Arafah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau versi Abu Dawud, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau versi Bukhari enggak pakai yuhyi wa yumit. Itu doa Arafah yang paling bagus. Padahal kalau kita baca terjemahannya, itu kan kalimat tauhid, enggak ada mintanya sama sekali itu. Enggak ada mintanya. Tapi itu doa itu. Doa paling bagus kata Nabi itu. Karena Pak, karena intinya menyapa kita. Kita menyapa siapa? Menyapa Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca doa Nabi keluar rumah itu enggak ada mintanya juga itu. Bismillahirrahmanirrahim, ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Enggak ada mintanya sama sekali itu. Kan itu pernyataan bismillahirrahmanirrahim, berserah pada Allah, terus mengakui bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Makanya kan ketika ada, jangan kalau baca di kitab Riyadhus Shalihin di bab tentang doa, ketika ada seorang yang berdoa kepada Allah langsung pada pokok permintaan, kata Nabi, ajal, anak muda ini terburu-buru. Bahwa ya Allah itu disapa dulu dengan menggunakan al-asmaul husna, dipuji-puji dulu, bersolawat dulu padaku kata Nabi, baru minta gitu. Itu diantaranya. Nah, maka kalau kita berdoa itu pas Allahumma itu yang serius, kata itu nyapanya itu. Jangan nanti perhatiin dalam Al-Quran, itu hampir semua doa dalam Al-Quran itu kalau enggak Allahumma Rabbana Rabbi, Allahumma Rabbana Rabbi, itu terjemahnya apa itu? Wahai Allah, wahai Tuhan kami, wahai Tuhanku. Itu wahai itu apa? Sapaan ya? Sapaan. Cuma kadang kita itu pas berdoa, pas Allahummanya itu lewat gitu aja. Pas permintaannya utang lunas ya Allah. Oh, itu serius banget ya. Nyapanya enggak serius, mintanya apa? Serius. Itu kalau orang Jawa Timur nyebutnya
Terus gak tahu nyopo njaluk tok. Udah gak pernah nyapa minta mulu tuh. Walaupun Allah senang dimintai karena kan itu tanda bahwa hamba itu butuh kepada Dia. Cuman bahwa ya Allah itu disapa gitu loh maksudnya itu. Yang serius Allah. Makanya tadi yang ayat saya baca itu, ayat yang saya baca itu yang wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, yang At-Thalaq ayat 2 dan 3 itu. Itu ada sababun nuzulnya. Sababun nuzulnya itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ada seseorang sowan menghadap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita, ya Rasulullah, anak saya kena tawan musuh. Ibunya resah, ibunya galau. Apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Bertakwalah kepada Allah. Terus baca la haula wala quwwata illa billah. Itu nggak ada mintanya itu. Tapi murni nyapa Allah dengan takwa, menyapa Allah dengan zikir la haula wala quwwata illa billah. Tidak lama balik lagi orang tua itu. Ya Rasulullah, alhamdulillah, anak saya bebas dari tawanan musuh, plus pulang-pulang bawa kambing banyak. Saya tanya sama anak saya, Cung, gimana ceritanya kamu kok bisa bebas dari tawanan musuh? Alhamdulillah Pak, pas saya ditawan itu yang bagian jaga saya teledor. Saya pergi aja, saya tenteng aja itu kambing-kambing tawanan mereka itu, saya tak bawa pulang kata. Itu namanya dapat solusi, dapat isi yang tak terduga. Ini dalil ini Pak, dalil yang ini sababun nuzul atau ayat 2 dan 3 itu Pak Dokter. Itu dalil itu bahwa yang punya masalah anak yang tirakat orang tuanya Pak. Kan ngoten gitu dalilnya itu. Kan orang Jawa dulu kan sering nirakati anak. Itu ada dalilnya itu. Itu kan yang punya masalah anaknya itu. Sing tirakat sinten? Wong tua nih. Tirakatnya takwa sama perbanyak baca la haula wala quwata illa billah. Kalau jenengan mboten puas dengan hadis tak tujuno Quran yang ini Al-Qur'an dalil bahwa orang tua itu yang bisa nirakati anak itu. An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Mbok ya takut kalau seseorang itu meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah. Lemah ilmu, lemah iman, lemah ekonomi, lemah syahwat. Lemah kabeh pokoke. Lemah semua. Biar enggak lemah, kata Allah, mbok ya bertakwa kepada Allah dan berkata yang jujur. Jadi sedikit banyak laku takwa kita menurut ayat ini. Kalau kita merujuk pada ayat ini, sedikit banyak laku takwa kita, sedikit banyak laku jujur kita akan bisa berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita. Insya Allah. Nah, ngaten nggih. Nah, ini wong tua nirakati anak. Itu kita sapa Allah. Kita sapa Allah. Itu doa. Terus kemudian tawakal, berserah diri kepada Allah. Tadi At-Thalaq ayat 2 dan 3 itu di ayat 3-nya itu ada kata-kata, ada ayat yang berbunyi wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupinya. Dan masih banyak lagi lah yang lain-lain yang kalau kita lakukan, intinya insya Allah kita akan mengundang perhatian Allah secara khusus. Termasuk datang di majelis ilmu begini. Ya, ketika kita datang di majelis ilmu ini, kita tanpa kita sadari kita telah mengundang perhatian Allah secara khusus. Semoga Allah terima ngaji kita ini ya. Amin. Dan nanti ada kesaksian Allah di akhirat. Di dunia tadi, di akhirat. Tepatnya, terutama maksud saya itu di saat hisab, di saat yaumil hisab. Jadi di yaumil hisab itu didatangkan saksi-saksi untuk setiap kita nantinya itu yang dihisab itu ada saksi yang didatangkan. Ada saksi hidup, ada saksi mati. Saksi hidup pertama Allah sendiri.
Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai saksinya. Artinya tanpa yang lain pun sudah cukup Allah sebagai saksinya. Sebenarnya wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai saksinya. Tapi rupanya Allah tidak berkenan menjadi saksi sendirian. Allah maunya melibatkan hambanya untuk menjadi saksi. Siapa? Raqib Atid, catatan amal itu. Siapa lagi? Para nabi dan rasul, terutama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jadi saksi nanti. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Nanti Rasulullah jadi saksi. Oh, ini umatku, ini bukan umatku. Semoga kita termasuk yang diakui sebagai umat beliau. Amin. Allahumma insyaallah. Kemudian yang keempat, sesama kita jadi saksi nanti. Dalam kitab At-Tadhkirah ada kejadian menarik dalam kitab At-Tadhkirah. Pas kita yang jadi saksi pada bagi sesama kita. Subhan, kamu ngelihat Pak dokter ngaji. Oh iya Allah, saya ngelihat. Jadi saksi kebaikan. Udah selesai, enak. Pak dokter dapat poin kebaikan, saya dapat poin kebaikan karena saya menyaksikan Pak dokter ngaji dan saya senang. Nah, mendukung berarti kan. Yang nggak enak itu kalau jadi saksi keburukan, Pak. Betul, panggil. Kamu lihat orang ini nyolong, misalnya gitu. Enggak ya Allah. Kamu udah berusaha merubahnya enggak? Itu pertanyaan berikutnya dia nggak enak. Dalam riwayat yang saya baca dalam kitab At-Tadhkirah, yang satu ngomong gini, halah cuek ya Allah, surga urusan dia, neraka urusan dia. Jadi dia nggak ada peduli dengan kemungkaran yang dia lihat itu sakar para pekono. Surga urusan dia, neraka urusan dia. Orang yang seperti ini, yang tadinya jadi saksi, langsung statusnya dinaikkan. Nggak pakai tersangka, langsung terdakwa. Kenapa? Tidak mau merubah, tidak ada usaha untuk merubah. Yang menarik adalah yang kedua itu ngomong gini, yang kedua itu ngomong gini, ya Allah, saya tahu dia berbuat yang nggak benar, tapi saya tidak cukup punya nyali untuk merubahnya. Ini menarik. Saya pengen dia berubah ya Allah, saya pengen menghentikannya, tapi saya nggak punya nyali ya Allah, nggak punya nyali yang berikutnya ini, nggak berani ngomong. Akhirnya dalam hati dia mengingkari kemungkaran itu. Bahkan mungkin mendoakan semoga diberi hidayah oleh Allah, semoga diperbaiki keadaannya oleh Allah. Nah yang kedua ini selamat. Yang kedua ini apa? Selamat. Nah kita ini kalau melihat sesuatu hal yang nggak benar, kalau kita punya power hentikan. Kalau kita punya nyali menasihati, nasihati. Kalau enggak, ingkari dalam hati, doakan. Itu yang sering saya bilang di mana-mana. Kita ini boleh capek menasihati, tapi jangan pernah capek mendoakan. Iya, kita ini boleh capek menasihati, boleh. Nabi di Taif ketika ditolak, ya wis, Nabi pulang. Tapi Nabi tidak berhenti mendoakan. Nah, itu yang orang boleh capek menasihati, tapi jangan pernah capek mendoakan. Harus peduli. Berikutnya saksi mati. Saksi mati yang dihadirkan adalah pertama anggota tubuh kita ini. Di surah Yasin ayat 65 dan beberapa ayat yang lain dikatakan, kalau di Yasin ayat 65 itu al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Anggota tubuh kita nanti ngomong, termasuk kulit-kulit kita itu jadi saksi nanti. Terus kemudian yang menjadi saksi lagi adalah alam semesta ini. Ini tembok-tembok masjid ini sekarang aja nggak bisa ngomong. Nanti ngomong ini. Karpet-karpet ini ngomong semua. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha azalzalah. Pada hari di mana bumi ini menceritakan kejadian yang terjadi di atasnya. Nanti ngomong semua bumi. Saya itu pernah baca buku. Saya lupa judulnya itu. Kalau enggak terpesona di Sidratil Muntaha, atau yang ternyata akhirat tidak kekal, yang karya Insinyur Agus Mustafa itu. Walaupun saya tidak sepenuhnya setuju sama penulisnya, tapi ada cerita menarik di situ.
Beliau itu menceritakan kakaknya yang dosen matematika di Malang, di Unibro Malang. Suatu saat kakaknya ini pulang ngajar, ada hujan rintik-rintik karena ada masalah pada mobilnya. Beliau turun benerin ada yang nggak bener dari mobilnya lah. Beliau turun, di tengah-tengah turun itu tiba-tiba di depan itu ada gang, ada kayak semacam pertigaan atau perempatan, ada mobil box warna putih sama pengendara motor tabrakan. Nah, beliau itu menghalau kendaraan yang lewat, membantu supaya evakuasinya cepat itu. Nah, di tengah-tengah membantu itu kan namanya orang kan ada capeknya, terus beliau usap wajahnya karena capek, ada hujan juga kan, titik-titik diusap wajahnya. Nah, pas diusap gini itu beliau kaget. Tahu kenapa? Yang tadi rame banyak orang, tahu-tahu nggak ada orang. Tadi rame banyak orang nolong orang kecelakaan, tahu-tahu hilang. Pas begini, loh, nggak ada. Akhirnya dia nanya ke, nggak tahu itu ada kios jualan gitu, nanya, Pak, tadi ada orang kecelakaan sini kok nggak ada. Iya, terus kata orang itu, nggak ada ya Pak. Wah, penasaran, besoknya pas kuliah cerita ke murid-muridnya itu. Nah, di tengah-tengah cerita ke muridnya itu ada, belum selesai cerita, ada muridnya yang melanjutkan, kejadian di jalan ini Pak ya, yang kecelakaan ini. Loh, kamu kok tahu? Itu kejadian di depan rumah saya Pak, 11 tahun yang lalu katanya. Oh, dia penasaran, ditanyakanlah ke adiknya yang dosen teknik nuklir UGM itu. Terus dia cerita bahwa ya itu rekaman alam Mas. Jadi diceritakan sama dia, saya nggak ngerti itu bahasanya. Pokoknya seperti saat itu bukunya masih mencontohkan DVD, belum flash disk. Bumi itu kayak DVD itu loh Mas. Jadi dia muter gitu, diapit oleh magnet bobok, gak paham saya istilahnya dia itu. Terus itu ngerekam bumi itu. Tapi terlepas dari penjelasan ilmiahnya itu maksud saya, tapi Al-Qur'annya mengatakan begitu. Nanti bumi ini yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Itu nanti bumi akan menceritakan. Jadi kelihatannya sekarang ini tembok-tembok ini mati kelihatannya aja. Beberapa sudah Allah tampakkan melalui mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika sebongkah batu tiba-tiba menggelinding datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dia rindu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'at bi da'watil asjaru sajidatan tamshi bila qadam. Bahkan pohon pun datang kepada Nabi itu tanpa kaki, karena saking rindunya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan dipakai sebagai mantra pelet ya. Ja'at bi da'watil asjaru sajidatan tamshi bila qadami. Cewek. Enggak boleh. Itu hadis ya, apa itu riwayat. Nanti dikira mantra lagi. Ijazah. Apa? Udah kerekam ya. Ya udah, tapi terlepas dari itu, satu hal yang penting kita pahami bersama adalah apa tadi? Jadi saksi nanti. Terus apalagi yang jadi saksi? Hari-hari. Ini hari apa ini? Hari Sabtu. Jadi saksi nanti ini. Oh ya, saya lihat Bu Via ngaji, saya lihat Bu Tis ngaji, saya lihat Bu Indah ngaji. Saya lupa nama Ibu. Ini Bu Sinta namanya beneran Bu? Dekatnya Bu Tis siapa? Kalau Bu Dinar saya hafal Bu Dinar. Begitu lihat Pak Ponco pasti Bu Dinar saya hafal. Bu Dinar itu Bu Ika, iya Bu Ika. Oke, jadi semuanya gitu. Kalau saya satu nanti lama. Jadi singkat cerita jadi saksi nanti. Hari jadi saksi. Termasuk yang jadi saksi adalah harta. Harta jadi saksi nanti, harta itu. Harta jadi saksi. Makanya kan kalau kata para ulama, bukan hartamu yang membuat kamu mulia, tapi perbuatanmu terhadap harta itu yang membuat kamu mulia atau terhina. Yang membuat kamu bahagia dan celaka itu bukan harta, tapi perbuatanmu terhadap harta itu yang membuat kamu bahagia atau celaka. Nanti harta itu jadi saksi nanti. Nah, saya mau terangkan dulu gini. Bayangkan kalau semua itu jadi saksi.
lengkap selengkap-lengkapnya. Kira-kira artinya ketentuan Allah yang mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Misalnya itu betul-betul terjadi. Kira-kira kita termasuk yang selamat apa celaka kira-kira? Kalau semua dibuka oleh Allah kira-kira. Celaka. Itulah yang makanya gini maksud saya. Kan ngeri kan kalau semuanya ngomongan. Kesaksian Allah aja kita nggak bisa kemana-mana. Catatan raqib atid lengkap misalnya. Kesaksian tempat di mana kita berada, berbuat apa saja ketahuan semua. Kira-kira loh, kalau semuanya itu ngomong, kita celaka apa celaka kira-kira? Celaka kita. Maka ini lagi-lagi mumpung kita masih hidup, bagaimana caranya agar supaya nanti kasus kita itu ditutup oleh Allah gitu loh. Jadi nggak harus dipersaksikan semuanya gitu. Emang bisa Ustadz? Bisa. Pertama ada jalur bebas hisab. Jadi ada jalur apa? Bebas hisab. Cuman ini kuotanya terbatas 70.000. Iya, walaupun ada kemungkinan Allah menambah kuota, tapi yang pasti Nabi nyebut kuotanya, Nabi nyebut angkanya. Yang kedua, mudah dalam hisab. Nah ini masih selamat ini juga sama, masih selamat ini. Yang pertama pasti selamat, yang kedua ini juga masih selamat ini. Cuman untuk yang ini kita mesti siapkan dari sekarang. Dan ini Nabi nggak nyebut kuotanya. Berarti kita ada kesempatan di sini. Apa itu yang harus kita persiapkan supaya nanti kita dihisab dengan hisab yang mudah. Dalam pengertian ditutup kasus, tetap dipanggil oleh Allah tapi ditutup kasusnya. Di SP3 kan. Iya, dipeti eskan atau dideponering lah apa istilahnya gitu. Iya. Jadi singkat kata singkat cerita, bagaimana caranya? Ini sering saya sampaikan, mungkin jangan sering dengar juga dari saya. Yang pertama, minta kepada Allah hisab yang mudah. Minta kepada Allah apa? Hisab yang mudah. Yang kedua, perbanyak taubat, minta ampun kepada Allah. Kalau kita taubat minta ampun kepada Allah, itu yang lalu aku tidak peduli kata Allah. Nah, terus kemudian yang ketiga, banyak-banyak memaafkan sesama. Kalau kita memaafkan, kita akan diampuni oleh Allah. Yang ketiga, yang keempat, permudah urusan sesama. Maka kita akan dimudahkan urusan kita oleh Allah dunia akhirat. Yang terakhir, yang kelima, tutup aib saudara kita. Maka Allah akan tutup aib kita dunia akhirat. Wes 5 itu. Kalau mau dalilnya, yang pertama kan minta kepada Allah hisab yang mudah. Harapan berarti kan. Ada sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi. Kata Imam At-Tirmidzi hadisnya hasan gharib. Nabi bersabda saat itu Nabi menjenguk sahabatnya yang lagi sakaratul maut. Apa kata Nabi? Apa yang kamu rasakan wahai anak muda? Berkecamuk ya Rasulullah antara harapan dan ketakutan. Maka Nabi bersabda, tidaklah bergabung di dalam hati seorang hamba yang beriman rasa harap dan rasa takut kepada Allah, kecuali Allah akan berikan kepadanya apa yang dia harapkan dan Allah akan selamatkan dia dari apa yang dia takutkan. Jadi kalau kita tadi kan saya katakan, kalau kita takut dihisab dengan hisab yang didesak itu, yang alamat celaka naudzubillah, maka kalau kita takut minta kepada Allah hisab yang mudah. Bahkan kita mohon bebas hisab. Amin. Allahumma amin. Minta kepada Allah satu. Yang kedua taubat. Tadi hadis qudsi yang saya katakan bahwa yang lalu darimu aku tidak peduli kata Allah kalau kita ada taubat. Kalau Al-Qur'annya Al-Furqan ayat 70 antara lain. Illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Al-Furqan ayat 70. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, maka Allah akan ganti keburukannya, kejahatannya dengan kebaikan-kebaikan. Dosa diganti dengan pahala, dosa diganti dengan ampunan. Pokoknya diganti oleh Allah. Dan yang ketiga, banyak-banyak memaafkan sesama. Kalau kita memaafkan, kita akan diampuni oleh Allah. An-Nur. An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Bahwa ya memaafkan dan berlapang dada. Tidak sukakah kalian diampuni oleh Allah dengan memaafkan itu? Karena dalam Islam ada rumus wa jazaa'u hasanatin hasanatun wa asyru amsalihha. Balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa kali 10. Kemudian yang keempat, tutup aib, permudah urusan sesama.
Karena kalau kita permudah urusan, samakan dipermudah urusan kita oleh Allah dunia akhirat. Hadisnya Sahih Muslim. Yang kelima, tutup aib saudara kita. Kalau kita tutup aib saudara kita, maka Allah akan tutup aib kita dunia akhirat. Saya mau kasih gambaran hisab yang mudah nih. Ada dalam Sahih Bukhari. Ini gambaran hisab yang mudah. Saya baca ada dua riwayat yang saya ingat. Di antara yang saya baca itu dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi yang saya sering ngaji itu. Nah, jadi gini, yang pertama gini. Orang itu nanti dipanggil secara pribadi oleh Allah. Dan Allah buatkan tabir sehingga tidak ada yang tahu kecuali Allah dan dia saja. Nanti dia bisa dipanggil. Si fulan dipanggil oleh Allah. Begitu dipanggil, Allah tunjukkan catatan amalnya. Suruh baca. Dan catatan amal yang dibaca pertama itu catatan amal yang buruk. Pas baca catatan amalnya itu, orang itu kemeringat dalam hadis itu. Ini bahasa kita kemeringat. Tegang lah. Bayangkan suruh baca catatan keburukannya. Kemeringat gak karu-karuan wes, kemeringat. Saking kemeringatnya itu sampai dia mengatakan, aduh celaka ini saya. Nah, selain ini caranya Wong Jawa Timur wis dobol gitu. Kira-kira wis celaka. Tapi di catatan amal itu ada kata-kata terakhirnya gini, di catatan amal itu. Semua dosa tersebut di atas sudah aku ampuni, kata Allah. Kira-kira jenengan seneng apa seneng? Saweneng. Bukan cuma seneng, saweneng. Jadi enggak oleh Allah disidang secara pribadi. Khususi, enggak pakai nopo saksi-saksi tadi itu. Cukup Allah dan jenengan saja. Terus orang itu oleh Allah suruh keluar menemui kaumnya, hanya membaca catatan kebaikan saja. Sampai kaumnya mengatakan, kamu berbuat apa kok? Hanya punya kebaikan atau nggak punya keburukan, padahal keburukannya sudah dihapus oleh Allah. Kalau yang kedua dipanggil juga oleh Allah secara pribadi juga. Allah buat tabir penghalang antara dia dengan Allah, antara dia dengan makhluk yang lainnya, dan tidak ada kecuali Allah dan dia saja. Terus Allah katanya dalam ayat itu tanyakan catatan keburukannya, ditanya oleh Allah, kamu ngaku nggak? Wong nanya Allah gimana nggak ngaku? Nggih ngaku ya Allah, yang ngaku ora iki ngaku. Malu dia semalu-malunya. Malu dia semalu-malunya di hadapan Allah itu. Sampai dia mengatakan, "Aduh, celaka aku lagi ini caranya." Tapi di ujung pertanyaan Allah terkait amal keburukannya, Allah menyatakan dalam hadis itu, hadisnya Bukhari ya, kata Allah, aku hapus ya. Ini mafhum riwayat ya. Aku hapus ya semua dosamu. Piye seneng? Wah, seneng. Wis seneng ini kan karena catatan keburukannya dihapus oleh Allah. Maka dia keluar hanya membawa catatan kebaikan saja. Itu kiranya gambaran hisab yang mudah. Jadi nggak usah manggil saksi-saksi langsung di sidang dan suka-suka Allah. Makanya kata para ulama nanti dia hisab itu kalau dia dipanggil, karena nanti kata Nabi Okamakol setiap orang akan dipanggil dengan namanya dan nama bapaknya. Kalau bapaknya nggak ketahuan, Allah tahu, kita yang nggak tahu kan kita, Allah kan tetap tahu siapa bapaknya. Kadang emaknya protes itu kalau saya ngaji begini nih. Kok emaknya nggak dipanggil juga Ustaz? Ya sama barang lah. Saya nggak tahu ya, tapi yang pasti di hadisnya Okamakol akan dipanggil namanya dan nama bapaknya. Kalau dalam bahasa Arab kadang itlaqul juz iradatul kul, nyebut sebagian maksudnya seluruhnya bapak ibunya juga bisa jadi begitu dalam bahasa Arab itu. Maka terus kemudian dipanggil kalau yang menyidang dia Allah Subhanahu wa taala. Begitu dipanggil ternyata yang nyidang Allah langsung, alamat selamat sudah. Kenapa? Karena yang nyidang Allah yang maha baik, maha kasih, maha sayang, maha pengampun, maha pemaaf, hobinya memaafkan, senangnya nutup aib hambanya. Wis, pasti selamat kalau Allah yang menyidang. Tapi kalau yang nyidang malaikat, karena Allah nggak mau bicara sama dia, karena ada orang-orang yang Allah nggak mau bicara kan di Al-Quran. Wala yukalimuhumullahu yaumal qiyamah, Allah tidak mau bicara sama dia pada hari kiamat. Kalau Allah nggak mau bicara, yang bicara siapa berarti? Malaikat, yang nyidang malaikat. Begitu dipanggil yang nyidang malaikat. Nah, ini yang didesak dalam hisabnya tadi. Naudzubillah min dzalik. Kalau yang nyidang malaikat, malaikat itu makhluk yang lurus. Bener diapresiasi, salah kaplok. Oh, itu malaikat. Kalau malaikat yang nyidang alamat celaka sudah. Naudzubillah min dzalik. Iya. Kalau yang nyidang Allah alamat selamat sudah. Tapi kalau yang nyidang malaikat alamat celaka sudah. Naudzubillah min syarri dzalik. Semoga untuk kita bebas hisab, bebas adab. Amin. Allahumma amin. Insyaallah mudah-mudahan.
itu berkaitan dengan saksi-saksi. Itu namanya, saya ulang sekali lagi, kita berharap pada Allah semoga kita tadi bebas hisab, bebas adab, langsung masuk surga bi ghairi hisab. Amin Allahumma amin insyaallah, mudah-mudahan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh, monggo. Monggo, Bapak. Oh, jelas semua nih? Atau tidak jelas semua? Nah, boleh Pak saya Pak. Monggo. Alhamdulillah nih dapat masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih atas penjelasannya terhadap biar tadi jelaskan. Langsung saja Ustaz. Ini terkait masalah hubungan manusia dengan manusia. Kadang kan manusia itu punya masalah yang Pak Ustaz bilang kita itu saling memaafkan dia. Secara itu mudah. Jadi kita kalau pengen Allah itu gampang nanti tanpa hisab itu kita maafkan saja sesama manusia. Nah, tapi kembali ke kejadian yang real gitu di lapangan bahasa kita tuh itu nggak semudah apa yang disampaikan maksudnya. Kadang-kadang tuh kata sering kita dengar itu kata-kata ya saya memaafkan tapi nggak bisa melupain gitu. Nggak mungkin nyakitin saya dari masih kecil, saya ditinggalin dari ini bayi, nggak ada tanggung jawab. Tiba-tiba sekarang datang-datang udah gede maafkan saya, jadi kayak gitu. Nah itu kalau umpamanya masih ada umur masih ketemu mungkin bisa saling Tapi kalau kadang-kadang kan kata-kata itu terucap ketika berpisah dan tidak ketemu. Nah ini kan nggak bisa memaafkan atau bagaimana itu Kak untuk kedepannya Ustaz. Jadi nggak sempat untuk berkata-kata saya memaafkan dia nggak ketemu atau meninggal usianya nggak sampai. Nah itu gimana cara untuk bisa biar dihapus atau diampunin gitu untuk kesalahannya Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kita itu hanya minta maaf. Adapun orang yang kita minta maaf tidak mau memaafkan kita, ya kita berusaha saja untuk minta maaf terus dan mintakan ampun untuk yang bersangkutan. Itu dari sisi kitanya kalau kita yang salah. Nah, sekarang kalau kita yang dizalimi bagaimana? Tadi dikatakan oleh Bapak tadi, kita udah maafkan, cuman nggak bisa melupakan. Begitu ya? Oke, kita maafkan, tapi melupakan nggak bisa. Itu yang sering saya bilang di sini bahwa kita sanggup memaafkan itu syar'i, tapi tidak sanggup melupakan itu soal memori. Betul. Iya betul. Daya sanggup melupakan, sanggup memaafkan itu syar'i, tidak sanggup melupakan itu soal memori. Emang boleh Ustadz? Begini, kalau idealnya sih memang maafkan lupakan. Iya, masalahnya kan kita di SD, di SMP kan tidak diajari melupakan. Di SD, di SMP kita diajari untuk mengingat kan. Memang ada pelajaran melupakan, ada. Itulah kenapa kita susah move on. Saya tunjukkan dalilnya Pak. Itu tadi bercanda, tapi saya serius ini. Ini bercanda apa? Ada dalilnya. Ada Pak. Bahkan terjadi pada Nabi sendiri, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kalau udah bilang dimaafkan pasti dimaafkan Pak, karena Nabi tidak mungkin bohong. Lahir batin Nabi nggak mungkin beda, karena Nabi itu jujur. Bapak tahu siapa coba? Ketika masuk Islam, Nabi maafkan tapi Nabi tidak bisa melupakan. Wahsy. Ketika Wahsy masuk Islam, Nabi maafkan Wahsy. Allah menyatakan ampunannya untuk Wahsy karena dia sudah masuk Islam kan? Tapi apa kata Nabi? Aukamakal, tolong Wahsy, kalau bahasa gini maaf riwayat, tolong Wahsy jangan sering-sering di depan saya. Kenapa? Kata Nabi, apakah Nabi dendam? Nggak mungkin Nabi dendam Pak. Hati Nabi tidak mungkin dendam. Apa kata beliau? Karena kalau aku melihat Wahsy, aku ingat pamanku Hamzah. Nabi bisa memaafkan Wahsy, tapi Nabi tidak bisa melupakan apa yang telah dibuat Wahsy kepada pamannya. Walaupun nanti di belakang hari Wahsy membayar dengan membunuh Nabi palsu Musailamah al-Kadzab
Wahsy pernah membunuh orang yang paling Nabi cintai, tapi Nabi juga Wahsy pernah membunuh orang yang paling Nabi benci. Di antaranya siapa? Musailamah al-Kadzdzab, nabi palsu itu. Nah, itu bahasa kira. Jadi boleh Pak, kita sanggup memaafkan itu syar'i, tapi Bapak tidak sanggup melupakan, itu soal memori. Tadi diingat ya, kita ini selama SD, SMP, SMA, kuliah bahkan kita tidak pernah diajarkan untuk melupakan. Kita diajarkan untuk apa? Mengingat. Itulah kenapa kita susah Pak tadi Pak, move on itu. Kira-kira gitu. Saya kira ngerti nggih Pak. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain, monggo Pak Barna, Pak Haji Barna, monggo. Nggih, monggo Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya mengenai ini dengan tema As-Syahid yang Maha Menyaksikan. Nggih. Mungkin yang menjadi pertanyaan ini mengenai orang mati syahid. Nggih. Orang mati syahid ini berarti orang yang disaksikan Allah. Betul. Nah, bagaimana yang orang tidak mati syahid apa disaksikan juga atau gimana? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah suatu saat Nabi kita Muhammad SAW bertanya kepada para sahabat, menurut kalian siapa orang yang mati syahid itu? Kata Nabi. Kata para sahabat, mereka yang gugur dalam peperangan di jalan Allah. Kalau gitu dikit dong umatku yang masuk surga, kata Nabi. Maka Nabi terangkan, orang yang mati sakit perut itu syahid, orang yang mati dalam keadaan di keningnya ada di keningnya ada keringatnya dia mati syahid, orang yang sakit perut dia mati syahid, orang yang termasuk orang yang mati sedang beramal soleh itu mati. Banyak, ada 18 tanda husnul khotimah. Jadi mati syahid itu banyak. Makanya jangan karena ada orang mati hari Senin misalnya, ya dia nggak syahid, bukan. Karena tergantung dia terstatuskan sebagai apa. Misalnya ada orang meninggal masih sebagai pengurus masjid, pengurus musola, pengurus majelis taklim, penggiat dakwah atau jamaah aktif misalnya. Itu kan dia meninggal terstatuskan sebagai orang yang masih dalam perjuangan di jalan Allah, itu syahid. Itu syahid fisabilillah, dalam perjuangan di jalan Allah. Makanya saya sering bilang ke jamaah itu, jangan pernah kita itu lepas dari perjuangan di jalan Allah. Kaitkan diri kita dengan masjid, musola, majelis taklim atau apapun. Kalau nggak jadi pengurusnya, paling nggak jadi donaturnya lah, atau jadi jamaah aktifnya, atau mendukung kegiatan itu. Itu kita meninggal potensial syahid Pak. Dan kalau syahid ada potensi diampuni oleh Allah, ada potensi dimudahkan masuk surganya. Nah pertanyaan Bapak menarik tadi Pak Haji tadi. Lah kalau orangnya nggak mati syahid, apa nggak disaksikan oleh Allah? Disaksikan juga, tapi secara umum Pak. Yang kita inginkan Pak Haji itu disaksikan oleh Allah secara khusus. Makanya saya sering bilang di mana-mana, salah satu cara Pak, cara mudah untuk mati syahid di jalan Allah itu adalah melibatkan diri kita dalam perjuangan di jalan Allah tadi itu. Mohon maaf ya, kan tidak semua kita berkesempatan untuk mengajar secara langsung agama misalnya, tapi libatkan dalam perjuangan itu. Itu seperti itu. Ya tadi apa jadi pengurus masjid, pengurus musala, pengurus majelis taklim, penggiat dakwah, donaturnya atau jamaah aktifnya, atau jadi paling nggak mendukung kebaikan-kebaikan. Insya Allah kita ada potensi mati syahid. Makanya saya pernah datang di satu masjid, itu pengurus masjid itu Pak, ada 200-an orang kira-kira. Di papan itu, di daerah ujung harapan sana ada masjid itu. Saya lihat, saya tanya gini, ini gimana ceritanya pengurusnya sampai 200 orang itu banyak sekali. Dia bilang, iya Ustaz, pada pengen mati syahid katanya jadi pengurus. Wah, ini pasang jeneng tok aja podo ae Pak. Tapi paling enggak mendukung lah, paling enggak mendukung. Saya kira itu nggih. Wallahu a'lam bishawab nggih. Nggih, monggo ya. Turut nggih. Monggo. Iya. Nggih, monggo. Beri tanya. Oh, nyalakan di sini. Saya pikir angkat tangan. Nggih. Ini Pak Ustaz yang mau tanya Al-Zalzalah yang ayat 6-nya Pak Ustaz. Nggih. Astatal yurau a'malah. Astatal itu kelompok yang gimana? Bagus. Maaf di Pak Dokter, terjemahannya apa tadi? Terjemahannya Astatal itu apa terjemahannya? Pada hari di mana manusia itu keluar dari kuburnya dalam berkelompok-kelompok kemudian Bagus. Saya mau terjemahkan dulu ya. Gini. Kan pertama itu kiamat, setelah barzah itu kiamat. Saya ulang, setelah barzah kiamat. Ini Buddhis mau olahraga ya. Jadi kiamat setelah barzah itu kan kiamat. Setelah kiamat itu ada namanya yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu
Allah bilang yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari di mana manusia itu keluar dari kuburnya dengan bentuknya yang bermacam-macam. Butis mau buru-buru mau olahraga? Oh enggak. Tenang Butis, masih soto kudus enggak Pak DKM? Betul. Oh, bercanda kulang ya. Tapi saya serius balik lagi. Itu kalau merujuk pada ayat itu, Pak. Pada hari di mana manusia keluar dari kuburnya dengan bentuknya yang ashtata. Ashtata itu bentuk jamak dari kata syatta. Syatta kata tunggalnya itu macam-macam. Syatta kata tunggalnya itu macam-macam, Pak. Allah pakai kata jamak, ashtata. Kira-kira terjemahannya apa itu? Pada hari di mana manusia keluar dari kuburnya dengan bentuknya yang ashtata, macam-macam. Bukan macam-macam lagi. Jadi yang dimaksud dengan ashtata itu sependek yang saya pahami adalah bentuk tubuh kita pas bangkit dari kubur itu nanti bukan macam-macam, macam. Sesuai dengan amal kita. Makanya tubuh kita yang sekarang ini kan dibentuk oleh Allah berdasarkan informasi genetika kedua orang tua kita. Ini Pak Dokter saya nggak enak mau ngomongnya, cuma sependek yang saya baca kan katanya 23 kromosom ayah, 23 kromosom ibu. Jadinya bentuknya kayak kita ini. Tapi badan kita yang nanti Pak Dokter itu dibentuk oleh Allah berdasar informasi amal. Benihnya tetap dari tulang ekor itu, tapi jadinya fisik itu berdasar informasi amal. Dari bentuk badan itu nanti di kelompok-kelompok Pak Dokter, betul nggak salah? Karena nanti masuk surga pakai rombongan, masuk neraka juga pakai rombongan. Kalau bahasa Al-Qur'annya wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumar. Ada rombongan-rombongannya Pak Dokter. Tidak salah, ada rombongan-rombongannya. Semoga kita bersama rombongan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi yang tukang judi, tukang ahli ibadah, yang ahli maksiat dengan aneka maksiat yang macam-macam, kebaikan dengan aneka kebaikan itu nanti ada rombongan-rombongannya Pak Dokter. Tapi untuk kebaikan nanti dalam satu panji besar Rasulullah Muhammad SAW. Kalau yang jahat dalam satu panji besarnya iblis misalnya. Tapi mereka berkelompok-kelompok, betul tidak salah. Kenapa mereka berkelompok-kelompok? Kata para ulama, karena di dunia manusia senang berkelompok-kelompok. Ada kelompok, saya nggak sebut nama kelompoknya, itu dia anti hizbi. Kalau bahasa Arabnya anti organisasi dia. Jadi kalau ada orang masuk NU, masuk Muhammadiyah, masuk Persis, masuk Al-Irsyad itu dianggap sesat. Kenapa? Karena hizbi katanya. Apalagi masuk partai, jelas hizbi sudah. Tapi mereka walaupun nggak punya organisasi, tapi mereka tetap berkoloni. Paham nggak? Walaupun mereka tidak berorganisasi secara resmi maksudnya, tapi mereka tetap berkoloni. Artinya apa? Fitrah manusia itu berkumpul. Paham nggak? Iya. Jadi mereka itu tetap, itu fitrah manusia itu berkumpul, berkelompok-kelompok. Nah, karena di dunia mereka berkelompok, nanti di akhirat pun mereka juga akan berkelompok-kelompok. Nah, makanya saya sering bilang ke ibu-ibu itu gini, atau ke jamaah gini, silakanlah punya komunitas goes, komunitas bapak-bapak mancing misalnya, komunitas kayak Butis yang senam-senam gitu itu apa itu. Iya, tapi harus punya kelompok yang kayak gini ini, harus punya gini nih. Majelis taklim ini harus ada. Majelis ilmu kayak gini harus ada. Jenengan mau arisana apa terserah lah, mau komunitas bakso gepeng atau apa terserah, monggo terserah. Silakan lah. Tapi maksud saya itu yang model begini harus ada tetap. Kenapa? Karena inilah yang kita harapkan nanti bisa menarik kita satu rombongan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau bapak-bapak mungkin ada yang grup mobil apa, monggo silakan aja. Yang penting mubah silakan. Nah, tapi yang begini-begini harus ada yang begini-begini. Karena ini yang kita harapkan nanti kepada Allah, semoga sambung ke satu rombongan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten Pak Dokter nggih? Nggih. Masih ada lagi Pak Ibu. Cukup nggih. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat.
selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum